Terima kasih Pak Hajar telah berkenan hadir dalam Zoom ini dan berkenan ikut sebagai salah satu nominasi Sevima Award. Sebelum kita lebih jauh nih Pak, boleh kenalan dulu enggak Pak? Boleh Pak, ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajar. Saya kebetulan di kampus ditugaskan sebagai Kepala Biro Sistem Informasi di Universitas Muslim Maros. Jadi Biro Sistem Informasi ini tugasnya menangani pelaporan dan pengembangan sistem informasi yang ada di Universitas Muslim Maros. Singkatnya seperti itu, Pak. Nah, cerita awal mula nih Pak di Universitas Muslim Maros, tugas pertama kali jadi operator. Kapan dan bagaimana? Ya, kalau pertama kali jadi operator itu ya di sekitar akhir tahun 2016 Pak, sekitar bulan Oktober di 2016. Waktu itu masih sekolah tinggi. Jadi Universitas Muslim Maros ini merupakan penggabungan dari 3 sekolah tinggi, namun satu yayasan di Merger. Waktu itu saya menangani pelaporan di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen yang dari 3 perguruan tinggi itu yang terbanyak mahasiswanya waktu itu. Dan kebetulan waktu saya diserahi dipercayakan ya untuk menangani pelaporan ini, kampus kami itu memang sedang bermasalah dari sisi pelaporan. Jadi ya perjuangannya ya lumayan berat, Pak Ilham, karena waktu itu kami masih manual. Jadi stand alone pakai 1 laptop untuk mengentry ribuan data, karena jumlah mahasiswa kami waktu itu walaupun hanya 2 program studi untuk manajemen waktu itu, tapi mahasiswanya itu 1000-an lebih untuk 2 program studi. Dan luar biasa ribetnya karena kami harus waktu itu kan pas mau wisuda di bulan-bulan Oktober, di mana waktu itu pelaporan di verifikasi calon wisudawan di L2 Dikti itu tidak diberi rekomendasi waktu itu karena pelaporan prediktinya tidak rampung lah seperti itu. Jadi akhirnya saya awalnya diminta bantu, kemudian operator lama kami tetap bekerja sama melakukan perbaikan data. Setelah selesai proses wisuda, waktu itu kami buka 10 periode 10 periode pelaporan, Pak. 10 periode pelaporan itu kami kerja 3 orang ya, 1 dari bagian akademik, kemudian 2 dari operator. Jadi waktu itu saya masih istilahnya operator pendamping. Jadi kebetulan saya sedikit ada basic di tentang jaringan. Akhirnya 1 laptop itu install feeder, yang satunya connect via IP dalam 1 jaringan. Nah, itu yang membuat kami terbantu waktu itu. Akhirnya data yang ribuan ini akhirnya dikerjakan oleh 2 orang, seperti itu. Yang sebelumnya hanya 1 orang. Nah, waktu itu Pak, bagaimana awal proses Bapak belajar penyesuaiannya waktu itu Pak? Dapat ilmu tentang ini dari mana? Kalau penyesuaiannya sebelumnya saya memang sering ya saya ini kan pindah-pindah Pak, dari sekolah tinggi. Sebelumnya saya di STKIP. Waktu di STKIP itu memang saya sering diikutkan sama operatornya. Waktu itu saya staf akademik, tapi operator pendidiktinya itu sering ngajak saya ketika ada kegiatan pelatihan pendidikti. Akhirnya dipindahkan ke Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen. Di situ saya dipercayakan untuk bantu operatornya. Jadi memang sering ikut pelatihan dan selebihnya belajar otodidak dari internet. Saya banyak belajar dari Mas Wildan pembuat importer itu. Saya banyak belajar dari beliau juga waktu awal-awal. Oke Pak. Nah, tadi sudah cerita tentang perjuangannya mengupload 1000 data menjelang wisuda nih Pak. Tapi kalau secara umum Pak, suka duka sebagai operator apa saja Pak? Ya, suka dukanya itu ya waktu masih stand alone nih ya, belum pada saat ini. Suka dukanya itu ya banyak lemburnya, sedikit income-nya. Ini mungkin hampir semua perguruan tinggi Pak, utamanya perguruan tinggi swasta ya. Kalau perguruan tinggi negeri itu kan beda lagi. Gitu. Ya kurang lebih ya kendalanya sama dengan teman-teman di perguruan tinggi swasta. Nah, walaupun
banyak yang perlu dikerjakan nih Pak. Bapak sebagai salah satu nominasi Sevima Award ini dipandang oleh rekan-rekan sering membantu sesama operator. Nah, bisa diceritain nggak Pak, biasanya kalau membantu itu lewat apa dan seperti apa komunikasi dengan sesama operator? Oh iya, seperti ini. Jadi kan sejak menggunakan aplikasi, sejak saya diperkenalkan dengan GoFeeder ya dari Sevima, di situ tugas saya di universitas yang saat ini menangani 16 program studi itu mulai terbantu, mulai lebih ringan dari sebelumnya yang hanya menangani 2 program studi, karena kami sudah memanfaatkan mini siakat yang disediakan oleh Sevima. Nah, dari situ saya terinspirasi untuk lebih banyak berbagi, karena bagaimanapun capaian saya hari ini adalah hasil dari sharing dengan teman-teman dari perguruan tinggi lain yang lebih duluan implementasi. Di situ ada Pak Eko, Pak Jonet, ada Mbak Nopri, ada Mbak April, ada Mas Adit yang sering bantu saya. Akhirnya saya terinspirasi dari mereka. Saya pun ketika ada teman-teman yang mengalami kendala baik dari sisi pelaporan di Predikti, PIN, Sabto dan lain sebagainya, pokoknya yang berhubungan dengan operator, karena kan biasanya di PTS itu operator itu all in one Pak. Jadi hampir semua yang berhubungan dengan IT itu dikerjakan. Akhirnya saya terinspirasi dari mereka Pak. Kemudian berbagi. Kemudian yang saya lihat ya, yang saya perhatikan dari teman-teman, sebagian itu ketika mengalami masalah itu sungkan menyampaikan. Ada yang menyampaikan sebatas menyampaikan saja, tidak menyampaikan secara detail persoalannya, mungkin karena persoalan menjaga nama baik perguruan tinggi ya, seperti itu. Jadi kadang saya kalau sudah lihat di grup pejuang Predikti itu yang dibuat sama Pak King Ram gitu, saya biasa kalau lihat di situ atau lihat di grup LL Dikti wilayah sini, wilayah 9, saya biasa chat pribadi operatornya. Nah, pada saat proses chat pribadi itu mereka lebih terbuka, kondisinya bagaimana, seperti apa. Akhirnya kan seperti ini Pak Ilham, kita dalam memberi solusi itu kan harus tahu detail persoalannya. Itu dulu, tahu dulu detail persoalannya, baru kita bisa merumuskan, oh seperti ini solusi yang paling tepat. Kalau hanya sekilas, itu kadang kita memberikan solusi itu tidak tepat. Makanya saya lebih senang itu kadang chat pribadi ke teman-teman operator. Tanyakan awal mulanya sebenarnya bagaimana sampai seperti ini, supaya kita bisa betul-betul memberikan penyelesaian persoalannya seperti itu. Jadi yang itu seperti itu cara-cara yang saya lakukan Mbak selama ini. Mantap Pak Hajal. Nah, terakhir nih Pak, sebelum kita akhiri wawancara ini, pesan-pesan dari Pak Hajal untuk teman-teman operator se-Indonesia Pak. Pesan-pesannya, kalau dari saya, pada prinsipnya jangan pernah berhenti belajar dan jangan pernah berhenti berbagi, karena tidak semua yang ada di kepala kita itu sama dengan yang ada di kepala teman-teman. Artinya apa yang kita ketahui hari ini mungkin ada teman lain yang membutuhkan, dan apa yang teman lain ketahui mungkin kita belum ketahui, sehingga proses berbagi dan saling mengingatkan itu perlu dalam dunia operator, seperti itu. Siap Pak Hajal, terima kasih banyak atas kesempatannya. Semoga lancar selalu dalam bertugas. Salam buat teman-teman di Maros semua ya Pak. Amin, terima kasih banyak Pak Ilham. Salam sama teman-teman di Sevima juga. Beres Pak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.